ilmumu. Oh, kamu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Supriyadi, CGP Angkatan 9 di Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan saya bertugas di SMA 1 Negeri 1 Sariwangi. Di sini ya, di depan saya alhamdulillah sudah ada Bapak Haji Eki yang merupakan teman sejawat saya di sekolah. Terima kasih Bapak Eki. Sama-sama Bapak. Boleh perkenalkan nama Bapak Eki, perkenalkan identitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Muhammad Rifki. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sariwangi. Ya, terima kasih Bapak Eki. Sama-sama. Ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, kabar saya sekarang baik. Ya alhamdulillah ya Pak ya, sesuai dengan suasana hari ini yang cerah. Alhamdulillah kabar kita juga baik. Alhamdulillah. Pak, pada hari ini kita akan melakukan percakapan coaching Pak pra-observasi ya, yang akan dilaksanakan besok. Bapak akan melakukan supervisi akademik di kelas. Ya. Nah, sebelum melakukan supervisi pada hari besok, ya, kira-kira tujuan dari percakapan ini kita akan saling berbagi ilmu ya Pak ya. Dan pengalaman ya, insya Allah dari percakapan ini kita akan ambil manfaat untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Bagaimana Pak Haji Eki, apakah Bapak Haji Eki bersedia untuk diwawancara? Ya Pak, sangat bersedia Pak. Apalagi dalam hal ini banyak sekali hal positif yang akan kita dapatkan Pak dari coaching ini. Terima kasih Pak. Nah kalau boleh tahu Pak, besok materi yang akan disupervisinya itu materi apa ya Pak? Kebetulan saya mengajar sejarah, jadi materinya berhubungan dengan sejarah Pak, yaitu tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Oh ya, alhamdulillah Pak, hebat sekali Bapak ya. Permasalahan konseptual Bapak, yang berarti permasalahan yang menyangkut tentang sejarah ya. Betul sekali Pak. Saya setuju sekali Pak dengan kemampuan Bapak yang akan melakukan supervisi akademik. Gimana Pak perencanaannya? Alhamdulillah Pak, dari awal sampai dengan akhir untuk perencanaannya sudah saya siapkan. Yang pertama saya menyiapkan modul ajarnya Pak. Yang kedua saya juga mempersiapkan asesmennya. Itu mungkin yang saya persiapkan. Dan juga untuk metode pembelajaran yang saya ambil itu tentang discovery learning Pak. Discovery learning ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, besok materi apa yang akan Bapak supervisinya, itu materi apa ya Pak? Kebetulan untuk materi yang besok yang mau disupervisi oleh Bapak yaitu materi tentang konsep Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, hebat sekali ya Pak ya, permasalahan konseptual ya Bapak, berarti permasalahan yang menyangkut tentang kehidupan zaman sekarang ya Pak. Ya betul sekali Pak. Pada kesempatan pembelajaran di anak itu dituntut untuk belajar literasi lebih mendalam lagi, dan anak juga dituntut untuk memahami pemahaman tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dan disangkutkan dengan kehidupan sehari-hari mereka Pak. Bagus sekali Pak, saya setuju. Kemampuan literasi peserta didik yang harus benar-benar ditumbuhkan dalam pembelajaran agar kemampuan literasinya meningkat ya Pak ya. Iya Pak, betul sekali. Kemampuan dasar peserta didik di dalam literasi itu bisa dikatakan masih sangat kurang Pak, apalagi kalau dibuktikan dengan rapor pendidikan Pak. Kebetulan untuk rapor pendidikan SMA Negeri 1 Sariwangi itu di dalam literasinya mengalami
penurunan Pak, kalau tidak salah sampai dengan 12% Pak untuk penurunan literasi di SMA Negeri 1 Kaliwang ini. Oh, iya Pak, berarti cocok sekali ya Pak ya, permasalahan yang ada di kita ya, permasalahan konseptual ya, yang nanti akan disajikan itu kira-kira kalau boleh saya tahu seperti apa ya Pak? Nah, nanti permasalahan kontekstual tentang pemahaman peserta didik dari pengaruh Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia yang disajikan ke dalam sebuah LKPD Pak, lembar kerja peserta didik, dan peserta didik juga nanti dituntut untuk mempresentasikan hasil penelusurannya yang mungkin nanti dikolaborasikan dengan pembuatan PowerPoint ataupun infografis yang ada di aplikasi Canva. Bagus sekali Bapak ya. Kira-kira nih Pak ya, nanti untuk meningkatkan literasi ini melalui dan tayangan tanpa kegiatan pembelajaran itu seperti apa? Nah, jadi peserta didik itu disajikan sebuah permasalahan beserta langkah-langkahnya yang nanti akan saya sediakan di LKPD Pak, dan juga peserta didik dibimbing dengan langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut serta dinyatakan seperti di dalam aplikasi Canva dengan petunjuk-petunjuk di dalamnya. Luar biasa sekali Bapak ini ya. Oh iya Pak, kalau boleh tahu ya, langkah-langkah seperti apa yang akan disesuaikan itu seperti apa ya Pak ya? Coba bisa Bapak jelaskan. Ya Pak, baik, nanti saya akan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning Pak, dengan sintak dan langkah-langkah yang disesuaikan. Nanti di kegiatan pembelajaran tersebut anak juga diminta untuk menggali materi secara mandiri, baik itu dari media yang ada di internet Pak, ataupun dari tontonan-tontonan yang ada di YouTube. Luar biasa sekali Pak ya. Nanti anak-anak akan diarahkan untuk kira-kira untuk mengeksplor ya, materi secara mandiri dan bekerja berkolaborasi di dalam kelompok. Iya Pak. Kemudian juga nanti anak-anak setelah mereka mengeksplor materi tentang konsep Hindu-Buddha, tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, saya juga meminta anak-anak menuangkan hasil eksplornya itu ke dalam sebuah aplikasi Canva, dan anak disuruh untuk membuat baik itu PowerPoint ataupun infografis disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut Pak. Luar biasa sekali Bapak ini ya. Bagus sekali Pak pemikirannya, bahwa dengan menggunakan aplikasi berarti anak-anak kita itu sudah diarahkan ya Pak ya menuju penggunaan teknologi atau yang dikenal dengan TPACK. Iya Pak, betul sekali Pak. Nah, saya ingin bertanya lagi nih Pak, menurut Bapak permasalahan nanti yang akan muncul di dalam pembelajaran itu kira-kira seperti apa Pak? Mungkin berdasarkan pengalaman biasanya ya Pak ya, permasalahan yang mungkin muncul di dalam pembelajaran itu diantaranya peserta didik kurang bisa menggunakan aplikasi tersebut Pak. Yang pertama itu, yang kedua kendalanya itu tidak semua peserta didik mempunyai handphone yang menunjang untuk mengakses ke aplikasi tersebut Bapak. Dari banyak hal ya Pak ya, yang dan banyak hal permasalahan yang tadi disebutkan oleh Bapak itu, kira-kira solusi apa Pak yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak yang tadi dijelaskan sama Bapak itu banyak masalahnya Pak? Untuk mengatasi permasalahan peserta didik yang tidak mampu menggunakan aplikasi, nanti saya akan memberikan pengajaran cara penggunaan aplikasi Canva tersebut Pak. Selain saya memberikan sebuah pemahaman tentang aplikasi tersebut, saya juga akan membuat sebuah video pembelajaran tentang penggunaan aplikasi tersebut. Jadi saya menjelaskannya sesuai dengan
kemampuannya. Terkadang apa yang kita jelaskan mungkin anak belum terlalu paham, tetapi kalau anak langsung menonton video dan langsung melihat gimana sih tutorial atau cara-caranya penggunaan aplikasi Canva tersebut di YouTube, anak itu langsung gampang meresponnya ya Pak ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu bisa dikatakan penggunaan handphonenya sudah sangat luar biasa ya Pak. Selain itu nanti juga saya akan mengelompokkan Pak, mengelompokkan anak disesuaikan dengan minat, bakat dan kemampuannya. Jadi saya nanti akan melihat apakah anak tersebut itu harus dibimbing atau anak tersebut yang membimbing Pak. Jadi nanti kelihatan Pak dari hasil asesmen awal yang saya lakukan. Bagus sekali Pak ya, rencana aksi Bapak itu sangat mantap ya Pak ya. Oh iya Pak, tadi Bapak sudah memaparkan permasalahan-permasalahan dan rencana-rencana aksi kegiatan pembelajarannya. Saya ingin tanya lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Pak boleh? Sangat boleh Pak. Sebagai bentuk tanggung jawab Bapak setelah Bapak menjelaskan permasalahan dan rencana-rencana kegiatan yang akan Bapak lakukan agar dapat terlaksana dengan baik, seperti apa kira-kira? Baik Pak, sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk terlaksananya pembelajaran ini, yaitu saya akan menjadi guru yang lebih mampu mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dengan memberikan arahan-arahan yang mampu membimbing dengan menjadi guru yang lebih kreatif, inovatif, dan saya akan terus belajar serta memperbaiki terus Pak kegiatan-kegiatan pembelajaran saya. Terus saya juga belajar untuk mengembangkan model-model dan strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk peserta didik belajar Pak. Insya Allah setelah nanti kita melaksanakan observasi, Bapak akan memberikan masukan-masukan kepada saya, umpan balik kepada saya, dan umpan balik tersebut yang insya Allah nanti akan menjadi sebuah refleksi untuk saya Bapak. Bagus sekali Bapak ya, luar biasa Bapak Haji itu sangat luar biasa ya. Semakin kesini Pak, percakapan kita ini semakin berfaedah, semakin bermanfaat ya Pak. Jadi Pak, memang kita ketika nanti akan melakukan supervisi, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Untuk melakukan sesuatu itu perlu strategi dan rasa tanggung jawab, baik itu dalam pelaksanaannya serta dorongan atau motivasi ya Pak ya. Nah di sini saya sangat-sangat mendorong Bapak ya, Bapak Haji Eki ini untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon bimbingannya juga Pak. Ya begitu Pak ya. Alhamdulillah sampai di sini Bapak ya. Semoga nanti pas kegiatan observasinya Bapak memberikan yang terbaik bagi peserta didik Bapak. Iya Pak, amin ya Rabbal alamin. Dan semoga saja Pak peserta didik juga bisa mendukung saya Pak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran nanti Pak. Amin. Saya sangat yakin bahwa para Bapak Haji yang akan memberikan yang terbaik. Ya, semoga saja ya Pak ya. Ya amin. Diucapkan dicukupkan segini dulu ya Pak ya untuk percakapan hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Pak. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati saja. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak mau ngabsen dulu. Agung Nugraha. Agung sakit ya. Erlangga. Gimana perasaan kamu hari ini ya? Sangat baik. Sangat baik, alhamdulillah. Alia Ramli. Gimana perasaan kamu hari ini ya? Bahagia. Oke. Anissa Nuraini. Anissa, gimana perasaan kamu hari ini? Semangat. April. Perasaan kamu gimana hari ini? Semangat, ya. Ardela Olasati.
Andrea, perasaan kamu hari ini gimana? Cukup senang. Oke. Asria, Asria, gimana perasaan kamu hari ini, Asria? Semangat ya. Cita, gimana perasaan kamu hari ini, Cita? Senang. Din, Nurmala, Din, gimana perasaan kamu hari ini? Lelah, lelah ya, jam-jam terakhir ya. Ega, Restu, gimana perasaan kamu hari ini? Ega? Lapar, makan ya kan. Pak Jansi, gimana perasaan kamu hari ini, Pak Jansi? Masih bimbang ya. Hasanuddin, ya, gimana perasaan kamu hari ini, Hasanuddin? Semangat. Oke, Azkil, Azkil, gimana perasaan kamu hari ini, Azkil? Baik ya. Jelita dulu. Oke, Jelita, perasaan kamu senang kayaknya ya, lihat muka kamu begitu gembira ya. Silmi, Silmi gak ada. Sinta, gimana perasaan kamu hari ini, Sinta? Bahagia. Tiara sih. Tiara, gimana perasaan kamu hari ini, Tiara? Baik. Panisa, gimana? Itu Buddha mengenal yang disebut dengan sistem pelajaran. Terus yang dulu sistemnya apa tuh Pak? Dulu itu dipegang oleh kepala suku, ya kepala suku. Ya, terus kalau di perdagangan di Indonesia sendiri mulai mengenal mata uang. Ya, sebelum masuk Hindu Buddha ke Indonesia, sebelumnya di mana sih perdagangannya? Barter, ya ada yang disebut dengan barter. Terus ada juga kalender, ya yaitu kalender Saka. Terus sistem kepercayaan, ya sebelum adanya agama Hindu Buddha, gereja tempat beribadah agama Islam. Yang ketiga, ayo, yang ketiga apa yo? Pura, ya pura. Wah itu tempat beribadah agama, ya. Agama Hindu, ya pura. Nah, terus selanjutnya yang keempat, wihara. Nah, wihara itu tempat beribadah agama Buddha. Terakhir, kelenteng. Ya Panisa hebat. Ya kalau kelenteng untuk beribadah agama lucu. Ya, nah ini beberapa tempat beribadah yang ada di Indonesia. Ya. Nah, di sini ada. Pada kali ini kita akan lanjutkan tentang sejarah dan teori-teori tentang masuknya agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang letaknya sangat strategis dalam peperangan, lantas terusir dan meninggalkan wilayah India. Kalian tahu bahwa prajurit perang, notabene kan mereka berbadan yang tegak, memiliki fisik yang kuat. Tentu saja mereka mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Rupanya di antara mereka ada yang berhasil mencapai ke Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha menaklukkan wilayah-wilayah di Indonesia hingga berhasil mendirikan koloni-koloni baru di berbagai wilayah di Indonesia sebagai tempat tinggalnya. Dan di tempat itulah mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Akhirnya secara tidak langsung terjadilah proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu yang mereka bawa dari India tadi. Namun ternyata teori ini dianggap sangat lemah sebab sampai sekarang belum ada yang berhasil menemukan bukti tertulis akan adanya koloni-koloni oleh para ksatria dari India tersebut di wilayah Indonesia. Nah, itulah teman-teman teori yang kedua. Kita berlanjut ya di teori yang ketiga. Nah, teman-teman, untuk teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh Visipalio ini, para Brahmana atau para pendeta dari India datang ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam
dalam rangka melegitimasi kekuasaan para pemimpin suku tersebut sehingga dapat setara dengan raja-raja yang di India. Namun di sisi lain teori ini diragukan kebenarannya. Alasannya adalah kendati benar hanya paragraf mana yang dapat membaca dan menguasai beda, para peneliti Hindu itu pantangnya dari lautan. Maka dari itu inilah alasan mengapa teori yang ketiga ini sangat lemah. Kita lanjutkan pada teori yang keempat. Teori keempat adalah teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh Descartes, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia memiliki kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti halnya untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha di sana. Nah, kembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan India ke Indonesia. Ternyata banyak orang lebih meyakini teori arus balik ini daripada teori-teori sebelumnya tadi. Namun di sisi lain, teori arus balik ini masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Nah, teman-teman, seperti itulah kira-kira sejarah singkat dari masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada teori-teori yang saya sampaikan tadi masih merupakan berupa hipotesa atau dugaan sementara. Kita tahu bahwasanya apabila suatu saat ada teori yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada teori-teori terdahulu, maka teori-teori terdahulu akan dapat digugurkan. Baik teman-teman, kakak kira cukup sekian dulu ya. Jangan lupa klik like dan klik tombol subscribe untuk membantu channel ini supaya terus berkembang. Oke, ya dari tontonan tersebut Bapak yakin banyak sekali pertanyaan yang ada di benak kalian ya tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Supaya tujuan pembelajaran kali ini tercapai, ya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 7 kelompok ya. Tiap kelompok nanti akan mengeksplor tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ya, baik menggunakan buku sejarah ataupun menggunakan link yang nanti Bapak akan share ya. Jadi kalian cari tahu tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Dan tugas kalian setelah nanti kalian mengeksplor, mencari tentang proses masuknya agama Hindu Buddha, kalian itu boleh menampilkan baik itu PowerPoint, infografi, video audio ataupun karya tulis ya yang nanti kalian akan presentasikan ya. Ketika ada kelompok yang presentasi, Bapak harapkan kelompok yang lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok yang sedang presentasi. Adapun hal yang tidak dimengerti boleh kalian tanyakan nanti kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan beberapa teori. Ada 5 teori yang menjelaskan kedatangan atau proses datangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Asia. Teori ini dikemukakan oleh Descartes pada tahun 1923. Menurut teori ini, agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh Sangat senang baru 2 ya. Luapkan perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini ya, tentang konsep Hindu dan proses masuknya ke Indonesia. Sudah bisa masuk? Untuk
pertemuan sekarang Bapak cukupkan sekian, dan untuk pertemuan minggu depan kita mulai mengenali tentang kerajaan-kerajaan yang berbasis agama Hindu Buddha di Indonesia. Ya, untuk pertemuan sekarang Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Supriyadi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan saya bertugas di SMA Negeri 1 Saribangi. Dan ini rekan saya, rekan teman sejawat saya, Bapak Haji Eki Muhammad Rifki. Silakan Pak, bisa memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Muhammad Rifki. Saya mengampu mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sariwangi. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mencoba wawancara dengan praktek coaching Ibu ya, terkait hasil daripada observasi yang kemarin. Ya. Bisa dimulai Pak Haji? Bisa Pak? Bisa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat, baik Pak. Kemarin kan saya dapat kabar Pak Haji itu kurang sehat ya, tapi Betul Pak. alhamdulillah sekarang Tiga hari ke belakang saya pada kirang sehat Pak. sibuk ya, PPG dan sebagainya. Ini Pak Haji ya, bagaimana perasaan Pak Haji setelah diobservasi dalam melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Ya Pak, perasaan saya awalnya saya merasa tegang Pak. Tegang dikarenakan belum terbiasa mungkin Pak, ada observer yang melihat saya, terus ada kamera juga, itu mungkin yang menyebabkan ketegangan. Tapi semakin kesini saya merasa semakin terbiasa Pak suasana tersebut. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ke depan juga terus begitu ya Pak. Iya Pak. Dalam proses pembelajaran nih Pak Haji ya, yang Bapak lakukan ya atau laksanakan kemarin itu, bisa Bapak ceritakan area pengembangan kompetensi yang Bapak kembangkan dan bagaimana tahapan-tahapan yang Bapak lakukan. Iya Pak, untuk area pengembangan kompetensi ada dua ya Pak ya. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri, saya melihat anak itu mencari sebuah materi tentang teori-teori agama Hindu Buddha Pak, masuknya ke Indonesia. Dan untuk keterampilannya sendiri, jadi anak itu menyocokkan teori mana dulu yang benar-benar cocok, yang benar-benar pas untuk teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Terus dilihat juga dari cara anak menyampaikan teori-teori tersebut Pak, itu untuk keterampilannya. Dan untuk tahapan yang saya lakukan, yang pertama itu saya merancang modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Pak. Karena gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda Pak. Ada yang audio, ada yang audio visual, yang kinestetik gitu Pak. Jadi modul ajar saya menyesuaikan Pak. Luar biasa Pak Haji ya. Jadi FPP-nya itu sudah berdiferensiasi. Iya, betul Pak. Boleh saya nanya lagi Pak Haji? Boleh. Kira-kira nih Pak Haji, sejauh mana dari area pengembangan kompetensi yang Bapak lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung? Iya, kalau menurut saya keberhasilan secara keseluruhan sudah cukup berhasil Pak. Akan tetapi dalam kegiatan atau praktik masih ada hambatan, dan itu kedepannya harus saya perbaiki Pak, terkait hambatan proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Banyak hambatan ternyata ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, hambatan-hambatan apa yang ditemukan oleh Bapak ya ketika proses pembelajaran kemarin berlangsung Pak? Iya Pak, hambatan yang saya temukan ketika proses pembelajaran kemarin Pak, yang pertama masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif, antusias dalam proses pembelajaran gitu Pak. Yang kedua ada beberapa peserta didik juga yang kurang berpartisipasi dalam kerja kelompok itu Pak. Yang ketiga
peserta didik juga belum terlalu memahami tentang sebuah aplikasi itu Pak. Ternyata banyak Itu- hambatan ya Pak. Iya ya. Pak, salah satu hambatan yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin. Dari hambatan-hambatan yang Bapak temukan tadi ini, yang banyak tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Bapak. Ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, ya Pak, supaya siswa itu lebih aktif atau antusias, kemudian siswa dapat berpartisipasi dalam kerja kelompok kayak tadi yang Bapak sebutkan. Kira-kira apa Pak? Ya, yang saya akan lakukan Pak ya, mungkin saya akan lebih mengoptimalkan persiapan saya sebelum melakukan proses pembelajaran, seperti lebih mengetahui terlebih dahulu kesiapan peserta didik, pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik, melihat minat daya belajar peserta didik juga gitu Pak. Saya akan mengoptimalkan keyakinan kesepakatan kelas Pak. Ya, dengan tujuan ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik terlihat senang, antusias, pembelajaran akan berhasil dan tujuan pembelajaran pun akan tercapai gitu Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Haji terrealisasi. Amin, Pak, amin ya Allah ya Rabbal alamin. rencanakan kemarin tadi. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan untuk dapat mengoptimalkan yang telah direncanakan Bapak tadi? Iya Pak. Yang pertama perlunya kolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih tahu tentang IT. Terus yang kedua mungkin saya harus lebih mengikuti webinar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan daya dukung yang tadi Bapak sebutkan ya bisa membantu ya kiranya dalam pembelajaran. Nih, kira-kira Bapak akan melakukan rencana yang telah tadi Bapak sebutkan ya dari untuk mengatasi hambatan ya supaya pembelajaran lebih optimal atau lebih baik itu kapan Pak? Iya. Untuk rencana yang rencananya belum bisa saya pastikan Pak. Akan tetapi saya akan secepatnya memperbaiki kekurangan yang kemarin ketika dalam proses pembelajaran. Mungkin Pak dalam semester 2 ini saya akan mengoptimalkan tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan supaya proses pembelajaran lebih baik lagi ke depannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Kita telah ngobrol sangat panjang sekali. Untuk itu terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya. Amin ya khusus Allah. bagi peserta didik kita Ya. supaya lebih bisa optimal dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Ya, intinya kita itu diusahakan supaya berpihak kepada murid. Ya. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Percaya pada diri